Saya selalu ingat ketika pertama kali ikut berpuasa, di mana puasa adalah langkah awal pendewasaan di keluarga saya. Banyak hal-hal baru yang saya hadapi selama menahan lapar dan dahaga. Tentu saja ini meninggalkan kenangan tersendiri dalam perjalanan hidup saya. Dan akhirnya keajaiban itu pun terjadi. Di setiap Ramadan yang saya lalui akan menghasilkan renungan-renungan yang luar biasa indahnya. Sejak kecil saya percaya bahwa menerima pengalaman baru adalah suatu keajaiban. Selama kita mau membuka hati dan pikiran kita. Saat Anda mampu mengalahkan nafsu dalam diri Anda, jiwa Anda akan mencapai kebahagiaan yang tak terbatas. Bersama saya Bagus Sigit, berikut ini adalah Renungan Inspirasi Ramadan. Jika renungan ini bermanfaat, mohon bantu like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Selamat mengikuti dan semoga berkah. Bolos puasa. Smart Viewer, melakukan perjalanan di bulan puasa membuat saya berniat untuk membolos puasa. Perjalanan menuju rumah nenek saya ini saya tafsirkan sebagai perjalanan jauh, hanya karena harus singgah di dua kota, yaitu kota Tarakan, tempat tinggal saya kala itu, menuju ke kota Balikpapan. Lalu dari Balikpapan menuju Surabaya, dan lanjut dengan perjalanan darat ke kota Bojonegoro, kota tempat tinggal nenek saya. Jarak sejauh ini, bagi saya yang kala itu masih duduk di bangku SMP, cukup memenuhi syarat untuk melabeli diri saya menjadi seorang musafir. Gelar musafir ini membuat saya dengan pedenya untuk tidak berpuasa, tepat di hari perjalanan. Karena begitu yakinnya saya menganggap diri saya ini musafir, sampai saya lupa jika dengan pesawat, jarak yang saya anggap jauh itu dapat ditempuh hanya kurang lebih 3 jam saja. Tapi karena keyakinan untuk menjadi musyafir itu sudah begitu kuatnya, maka jarak yang sudah menjadi dekat itu saya jauhkan kembali di dalam pikiran saya. Lalu saya inventarisir kembali faktor-faktor kesulitannya, untuk kemudian saya jadikan alasan pembenaran bagi diri saya untuk tidak berpuasa. Waktu tempuh perjalanan memang cuma 3 jam, tapi persiapan yang dibutuhkan pasti butuh waktu 2 kali lipatnya. Karena 3 jam ini saya harus transit dengan 2 pesawat, dan setiap ganti pesawat harus ada ongkos menunggunya. Dengan pesawat, jarak di langit memang mengkerut menjadi pendek. Tapi sekeluar pesawat, daratan akan kembali memanjang. Itu makanya penerbangan yang singkat itu sering tak sebanding dengan waktu perjalanan dari rumah saya menuju ke bandara. Walaupun jaraknya tak sejauh dengan jarak tempuh penerbangannya. Maka membayangkan hal tersebut membuat saya yakin dan percaya kalau saya sudah sah untuk bolos berpuasa. Maka inilah cerita penerbangan pertama. Dari Tarakan menuju ke Balikpapan dengan jarak tempuh 1,5 jam saja. Inilah repotnya terbang dari kota sendiri menuju ke kota tetangga yang dekat pula. Seluruh penumpang pesawat itu rasanya cuma berisi tetangga, teman, sahabat, dan saudara. Menyenangkan, tetapi bagi saya yang sedang bolos puasa, ini malah jadi penerbangan yang menakutkan. Karena hampir semua teman, sahabat, dan saudara itu adalah pejalan-pejalan yang tangguh. Dari sikap mereka, tampak sekali kalau mereka adalah orang yang tetap berpuasa di dalam perjalanan. Jelas sekali saat mereka menolak tawaran makanan dari pramugari. Wah, orang-orang ini tidak mudah melabeli diri sebagai musyafir demi bersiteguh mempertahankan keimanannya. Celakalah untuk saya. Tidak mungkin saya merelakan diri saya untuk dianggap pemuda yang mudah menyerah di hadapan orang-orang yang bertahan itu. Maka saat mereka mengunci meja makan di kursi mereka, saya pun ikut-ikutan menguncinya. Ketika mereka melambaikan tangan untuk melakukan penolakan, saya pun meniru di hadapan pramugari yang cantik-cantik itu. Maka saat mereka memilih untuk mempertahankan puasanya, saya pun memilih untuk pura-pura berpuasa.
Dan smart viewer sekalian tahu, hukum bagi orang yang sedang berpura-pura ikhlas di luar tapi gondok di dalam, ramah di luar tetapi lapar di dalam. Inilah repotnya. Di saat bolos puasa itulah kelaparan justru mudah sekali menggoda. Ini lapar tapi tak bisa makan, padahal makanan itu cuma sejengkal saja di depan mata saya. Tapi baiklah, sebagai atlet bela diri, saat saya sedang bertanding, ronde pertama ini saya kalah dan bukan milik saya. Saya harus merebutnya di ronde kedua. Penerbangan berikutnya dari kota Balikpapan menuju kota Surabaya, saya menggunakan maskapai penerbangan yang lebih tinggi kelasnya. Saya pasti bisa lebih bebas menikmati semua hidangan tanpa harus dihantui rasa malu dan jaga gengsi. Pastinya seluruh penumpang pesawat itu adalah orang-orang asing yang saya tidak mengenalnya. Dan penerbangan yang lebih tinggi kelasnya itu pasti banyak orang yang memusyafirkan dirinya. Dan yang lebih seru lagi, tentunya mutu dan rasa masakan di maskapai tersebut akan lebih enak sepadan dengan harga tiketnya. Dan pendek kata, prediksi saya ini terbukti. Saya tak mengenal seorang pun di penerbangan kedua ini. Dan hidangan di penerbangan kedua ini lebih mewah, lebih kaya, dan lebih menarik untuk dinikmati di kondisi pembolosan puasa saya ini. Akhirnya kesempatan itu pun datang juga. Ada makanan enak, dan saya pun sedang tidak berpuasa pula. Cocok. Jika ada hambatan pun hanya satu saja. Tetapi yang satu ini ternyata begitu kuatnya menggoncang harga diri saya sebagai pendekar muda, yaitu penumpang di sebelah saya. Ia adalah seorang bapak muda dengan kopiah putih dan bertasbih. Alamak, kenapa saya harus duduk bersebelahan dengan orang ini? Bahkan baru mau mulai duduk saja, sudah terdengar doa-doa yang menggelegar di hati saya. Matanya sedemikian kusuk, dan tasbihnya berputar dengan sedemikian hebatnya. Dari kopiah putihnya, sudah tercermin keimanannya. Orang ini pasti kuat dan bertakwa. Pasti orang dengan level ketakwaan seperti ini tidak mudah melabeli diri dengan atribut musyafir, dan ia pasti pelaku ibadah yang tabah. Saya dalam hati berharap, semoga dia menjadi musafir dan saya dengan tenang makan bersamanya. Tetapi dia tetap mengunci meja pesawatnya. Yang ia buka adalah meja putri balita di sebelahnya. Ia adalah seorang ayah yang baik. Ia membiarkan putri kecilnya makan enak, sementara ia sendiri tabah berpuasa. Setelah semua menu si kecil itu ia atur dan ia tata, ia ajari putri kecilnya itu untuk makan sendiri. Lalu ia sendiri berpejam mata sambil memutar tasbihnya. Sungguh pemandangan yang meruntuhkan harga diri saya. Kalau saya makan dengan terbuka di samping orang soleh ini, maka saya akan menjadi orang yang salah. Dan derajat saya sebagai pendekar muda ini akan sama dengan putri balitanya. Maka demi harga diri saya pun terus berpura-pura puasa, meskipun remuk redam dalam hati saya. Daripada saya dibandingkan dengan anak balita. Penderitaan saya yang merasa punya izin makan enak ini tetapi gagal menikmatinya, sementara makanan itu sendiri ada di depan mata, sungguh 2 kali lipat beratnya dibandingkan orang yang berpuasa. Jadi sebenarnya secara fisik saya pasti kuat berpuasa. Hanya saya yang merendahkan diri saya sendiri hingga terlalu mudah memusyafirkan diri. Saya Bagus Sigit, selamat menunaikan ibadah puasa.